Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece yang mana pada kesempatan kali ini ya Mr. K bakal membreakdown berbagai hal yang udah terjadi di episode anime ke 1035. Berhubung udah rilis dan kemungkinan besar kalian pasti udah pada nonton di situs kesayangan kan? Maka langsung aja kita menuju ke pembahasan, oke? Let's go! Anime One Piece 1035 mengambil judul The Beast Trampled Down the End of the Kozuki Family, yang berarti para binatang buas menginjak-injak akhir dari klan Kozuki. Untuk bahan adaptasinya sendiri, episode 1035 mengambil setengah dari chapter 1014. Iya, kalian gak salah dengar kok, setengah chapter saja. Dari sini kalian pasti udah membayangkan selambat apa pacing yang diberikan sepanjang episode 1035 kali ini. Satu chapter aja udah paham gimana usaha bagi studio Toei Animation buat ngulur-ngulur waktunya. Ini bayangkan, setengah chapter. Ya, buat lebih jelasnya lagi kita coba bahas satu persatu ya. Dari yang Mr. K amati, ada 3 momen yang coba digali lebih oleh Toei Animation pada episode kali ini. Pertama, momen Chopper melawan Queen Perospero. Kedua, momen pengumuman kekalahan Luffy. Dan yang ketiga, kejadian emosional antara Kanjuro dengan Kiku, Kinemon, Shinobu, dan Momo. So, let's break down yang bagian pertamanya. Chopper dan Rumble Ball. Lantai pertunjukan masih menjadi arena pertarungan bagi Chopper dan juga duet Perospero serta Queen. Pertarungan dirasa semakin tak imbang karena di sini ya Queen meski udah dibanting oleh Chopper, nyatanya masih gagah perkasa. Malah ia terus merosting Chopper dengan menyebut serangan Chopper gak berasa lah, terus nyebut Chopper sebagai Tanuki alias Rakun lah. Dan seperti biasa, pola yang diulang selama 2 episode kemarin yakni penembakan panah dari Perospero yang juga masih dilakukan Chopper pun sama, masih menjadi perisai hidup bagi target panah agar mereka tak semakin terluka. Tetapi pressure pertarungan jelas lebih mengarah kepada Chopper. Kekuatan yang gak sebanding, harus melawan 2 orang kuat dari pasukan Yonko, ditambah harus melindungi beberapa orang. Jelas sesuatu yang jauh dari kata menguntungkan. Terus momen sedikit beralih dengan percakapan antara Caesar dengan Chopper perihal Rumble Ball. Hampir semua dialog yang disampaikan keduanya sama persis dengan versi manganya. Cuman Caesar di sini lebih menekankan sisi emosionalnya Chopper. Dialog tambahan dari Caesar pun mulai dari perkataan bahwa waktu 3 menit sangatlah kurang untuk menghadapi calon musuhnya nanti, sampai mempertaruhkan nyawa. Well, tambahan ini cukup oke sih karena menggali alasan lebih terkait Chopper untuk mau bekerja sama dengan Caesar. Selagi itu memang demi nakama, bekerja sama dengan mantan musuh pun bakal dilakuin. Bah tetap saja, Chopper masih jauh dari kata cukup untuk menahan Queen. Sebaliknya, kini ia dibuat terpojok dengan serangan balasan yang dilakukan oleh Queen. Dengan menggunakan teknologi yang diterapkan Queen pada lehernya, Chopper pun harus ditahan sampai ia sulit bergerak. Pengumuman kekalahan Luffy. Di tengah-tengah pertarungan sekuat tenaga yang dilakukan oleh Chopper guys, semakin dipersulit lagi dengan Maris yang menyebarkan kabar penting kepada semua pihak di Onigashima. Adapun pengumuman tersebut tidak lain tidak bukan perihal kekalahan Luffy oleh Kaido. Demi meyakinkannya lagi ya, siaran ini juga disebutkan kalau Luffy udah jatuh ke lautan yang dalam. Nah, perkataan bahwa Luffy udah kalah maupun udah jatuh tenggelam ya sebenarnya benar, tapi untuk Luffy gak melanjutkan pertarungan dan menyerah itu adalah anggapan yang salah. Mendengar hal tersebut ya, gak sedikit dari para samurai Wano Kuni yang dibikin ketar-ketir. Karena sosok yang mereka percayai terdengar sudah kalah. Gak cuma pertarungan Chopper dan Queen, beberapa pertarungan lain juga merasa terinterupsi oleh pengumuman tersebut. Mulai dari King melawan Marco, Franky kontra Sasaki, sampai bentrok Jinbe dengan Wushu. Nah, kalau di manga yang disorot kala pengumuman terjadi ya hanya pertarungan tadi. Tapi di anime lebih diperluas lagi guys, dengan tambahan screen time untuk Robin melawan Black Maria, serta penyorotan Izo dan Kawamatsu adalah additional scene seperkian detik yang diberikan. And then jangan lupa sama Zoro dan Sanji yang sama-sama menolak tawaran menyerah dari penyiaran tersebut. Well, ketika siaran tersebut mengatakan siapapun yang menyerah dan minta ampun bakal dimaafkan oleh Kaido serta dijadikan anak buah Beast Pirates, dengan lantang, duo sayap Raja Bajak Laut mengatakan, yang benar saja, alias penolakan untuk menyerah dan kepercayaan keduanya bahwa Luffy tak akan semudah itu untuk benar-benar kalah. Melihat kejadian pengumuman ini, udah sesuai banget kan sama judulnya tentang The Beast Trampled Down, di mana Beast Pirates berkat pengumuman kekalahan Luffy ya jelas merasa sangat diuntungkan. Karena mereka bisa merasa lebih tinggi sehingga bisa menginjak-nginjak harga diri para samurai negeri Wano Kuni. Plus dengan permintaan menyerah, bisa dibilang apa yang disiarkan berdasarkan permintaan Kaido ini bakal membuat hati para samurai yang sempat memiliki asa ya bisa hilang seketika.
drama sandiwara Kanjuro Kinemon. Next kita ke bagian momen yang lainnya, yakni penyerangan Kanjuro kepada Momo, Shinobu, Kinemon, dan Kiku. Scene tambahan udah langsung berasa ketika Kanjuro datang dan mengetahui lokasi keempat orang itu. Karena di manga diperlihatkan persis bagaimana Kanjuro merubah sosok dirinya sebagai Oden, tapi di animenya kali ini diperlihatkan bagaimana Kanjuro merubah dirinya menjadi Oden berkat kekuatan buah iblis yang dia punya. Dan jujur aja guys, dari sini gak ada lagi pertarungan yang begitu intens, murni melanjutkan bagaimana momen emosional yang melibatkan mereka semua demi keberhasilan membangun momentum tersebut. Seperti biasa, kilas balik jadi cara yang digunakan oleh Toei Animation. Di saat yang lain ya, kebingungan karena melihat reaksi tak biasa dari Momonosuke, mereka dikejutkan dengan sosok yang tiba-tiba muncul, yaitu sosok Oden. Berbeda dengan Kinemon maupun Kiku yang udah paham pola serangan licik Kanjuro itu ya, sayangnya ya, Shinobu dan Momo belum mengetahuinya. Alhasil keduanya sempat terbawa emosi mereka karena melihat sosok yang sangat mereka rindukan hadir di depan mata mereka. Malahan keduanya sempat menangis haru bahagia berkat tipuan Kanjuro. Nah, tak terima dengan apa yang kembali terjadi, Kiku dengan sigap bersiap untuk mencoba menghentikan Kanjuro untuk kesekian kalinya. Apalagi ya guys, Kiku masih menyimpan dendam pada apa yang terjadi dengan Asura. Well, perbedaan dialog sedikit terjadi di saat-saat terakhir Asura di sini. Kalau di manga, ucapan terakhir yang diingat Kiku dari Asura adalah, bahkan pedang tertajam akan tumpul jika diarahkan kepada teman. Nah, sedangkan di animenya sendiri, ucapan terakhir Asura yang diingat Kiku malahan, jangan mengotori nama Kozuki Oden lebih dari ini. Entah apa alasan pihak studio untuk mengubah dialog tersebut, mungkin studio beranggapan apa yang diingat Kiku haruslah berkaitan dengan emosi yang dirasakan Kiku juga. Karena Kiku merasa kesal atas tipu daya yang dilakukan Kanjuro, sehingga merasa dialog terbaru ini dirasa lebih tepat. Buat misalnya pribadi ya sebenarnya gak masalah, toh gak merubah jalan cerita juga kan. Cuma ya tetap aja kayak ada yang ngeganjal aja gitu, maknanya beda soalnya. But ya udah terjadi sih. Lanjut ke cerita, meski udah bertekad setengah mampus untuk segera menjatuhkan Kanjuro, nyatanya Kiku masih jauh dari kata sanggup untuk mengarahkan serangannya kembali kepada sosok pengkhianat ini. Parahnya, Kanjuro yang malah sukses balas dendam memberikan hundusan pedang kepada Kiku. Terus alasan Kiku tak bisa menyerangnya ya, jelas ucapan Kanjuro yang menggunakan sosok Oden. Dalam sekejap membuatnya teringat akan kebaikan Oden kepada dirinya bersama Izu di masa lalu. Emang strategi sederhana tapi ampuh juga sih kayak gini. And then Kiku harus tumbang untuk sementara. Terus perkataan yang bisa diucapkan di tengah kesadaran yang sedikit, yakni perihal salju jika meleleh sekalipun menandakan fajar yang sudah dekat. Kini guys, giliran Kinemon yang akhirnya turun tangan untuk menghadapi Kanjuro. Pertarungan antar duo yang sebenarnya udah kayak sahabat diberi efek latar bagaikan panggung. Jelas ini berkaitan erat dengan Kanjuro yang lekat dengan sosok aktor serta sandiwara yang ia lakukan. Ditambah mau bagaimanapun ya, Kanjuro masih menganggap Kinemon sebagai sahabatnya. Khusus untuk panggung sandiwara yang ia buat, jujur penambahan konsep latar sandiwara ini udah oke banget. Gak ada di manga tapi cukup on the point lah untuk diberikan di animenya. Malahan bagi Mr. K pribadi, anda yang diberi tambahan scene pertarungan Kinemon dan Kanjuro kayaknya bakal lebih dapat sisi emosionalnya. Flashback aja menurutku udah oke kok. Cuma ya harusnya masih bisa dimaksimalin lagi. Tapi ya wes lah. Efek panggung ini gak bakal kalian dapetin semisal membaca manganya. Terus perasaan Kinemon juga disampaikan terkait persahabatan yang ia miliki dengan Kanjuro. Namun dengan dijatuhkannya Kanjuro, usai sudah panggung sandiwara dari Kanjuro ya guys, sayangnya baru kelar masalah satu, Shinobu, Momo, dan juga Kinemon harus menghadapi ujian lain, yakni kemunculan Kaido di hadapan ketiganya. Kinemon yang jelas kehabisan tenaga dan gak sebanding melawan Kaido, tak punya pilihan lain kecuali memberi perlawanan, sekaligus memberi waktu agar Momo dan Shinobu melarikan diri. Apa mau dikata ya guys, serangan Kaido berkali-kali lipat lebih kuat dari Kinemon, sehingga yang terjadi adalah pedang Kinemon patah dan pukulan Kaido secara telak mengenai Kinemon, sekaligus menutup episode 1035 ini. Oke, itu tadi breakdown dari Mr. K untuk episode minggu kali ini guys. Bisa dibilang emang roller coaster banget ya kualitas episode One Piece tiap minggunya. But di luar pace yang emang lambat, namanya juga adaptasi setengah chapter. Mr. K masih kagum dengan pemberian latar panggung di pertarungan Kinemon melawan Kanjuro. Bagiku sih, daripada harus mengulang pola lempar panah Perospero, terus Chopper lindungin pasukan lagi, momentum Kinemon serta Kanjuro tadi mungkin lebih worth it untuk dimaksimalin. Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya soal episode kali ini? Jujur aja kali ya, ini kan anime. So, segini dulu perjumpaan kita pada kesempatan sekarang. Dan see you again next time in the next breakdown. Adios ya Karamelo, stay safe everyone, salam Animedia.